Dia suka memberikan api-api pada Kurawa biar benci dengan Pandawa. Jadi senengane mancing-mancing. Ketoke halus, ning omongane iki mancing marake kemrokan, marake wong anyel karo liyane. Nah itu bahayanya kan gitu. Provokator. Ning kesane ora provokator. Dengan kemasan yang santun. Itu hati-hati. Makanya yang sekarang itu kan di podo karo yang Baratayuda yang kita jalani itu kan sekarang ini. Pada saat ini ya. Itu wayang itu kan penggambaran sebenarnya kan. Gambaran. Nah, itu jadi kehidup di wayang itu sok bakal iki digambarkan ning wayang, Mas. Kayak itu. Nah, senjatane Sangkuni karo Durna apa? Apa? Mulut ya. Kayak lambe to ya. Iya. Senjata sing paling pamungkas ya lambe. Bali ning lambe meneh to. Iya. Nah, ada titik temunya. Gitu. Sing dadi permasalahan ning kene iki mula diarani gegering jagati perkarane saka lambe, Mas. Angkara murka, mergo apa? Lambe kuwi mau kedunungan angkara murka. Sifat ego dan nafsu. Ayo ngono. Nah, dadi wis ketemu to kecandhaane. Ha to? Yes. Mula dunya iki kebak angkara murka lak mergo kuwi. Mergo enek ego karo nafsu. Nafsu di implementasikan dalam bentuk mulut, omongan. Iki sing medeni, Mas. Ya to. Jenengan ngomong ning kene dolan ning kono, niku ning kono kancoke ngomong ngene-ngene. Iso dadi rame kok. Ngono. Segala pemerintahan ataupun hingga rakyat kecil perkorane lak mung cangkem kan gitu. Nah, makanya hati-hati. Nah, karena perlunya spiritual itu ben ora keguwu kaya ngono kuwi, ben ora kagetan ya ora gunungan yang ngono. Tuh. Jadi Baratayuda kenapa to dadak gegering donya iki mergo apa ya mergo kebak angkara murka. Angkara murka disimbulke Sangkuni karo Durna. Ya kenyataan ya gitu kan. Saiki akeh wong pinter padha kepinter. Iya to, Mas. Pinter menilai uang nih ngerap pinter menilai awake dhewe. Jadi kuncinya itu kita lebih mawas diri. Ngulat sarira sing paling tingkatan dhuwur sing tak jelasin ngulat sarira. Nek jik nanding sarira, jik ngukur sarira berarti tingkat spiritualnya. Nah, itu yang namanya tahap kualitas diri. Jadi nek wong orang yang punya kualitas diri itu tadi ya wongnya wis bisa memahami orang lain, bisa memahami dewi hingga kita menemukan identitas diri kita sendiri. Nah, itu lebih mempersiapkan diri. Ojo aduh karo alam lah, tahu maksudnya yang saya jelaskan awal tadi loh. Kita harus menyatu diri dengan alam, kudu duwe rasa sifat asih, kedamaian, kasih yo karo kewan, karo tumbuhan ini yo pengen urip, Mas. Ojo disia-siake. Nek resik-resik suket ora apa-apa. Nek tanduran dijebol yen iso ditandur meneh, ojo dikuak. Mbok ditekok ngendi? Kuwi rasa kasih sayang kita bahwa kita Gusti Allah kuwi ndadekke kuwi dari wong angel apa iso gawe menungso. Kan gitu to. Iya. Nek arep dimasak dipangan ora apa-apa. Tapi nek dijabut diguak ojo. Jangan menyia-nyiakan lah. Ya itu walaupun tumbuhan loh, Mas. Belum yang lain. Itu rasa Asia dewi. Ngurangi. Kan gitu. Seharusnya manusia punya nurani yang selaras dengan alam. Nah, dewi rasa selaras, ya wis kesapu, Mas. Berarti itu menjadi hal yang penting ya, ketika kita bisa saling mencintai. Kunci utama itu. Gitu itu diarani hamemayu halining bawono. Itu. Minta saya jelaskan nanti soal hamemayu nanti. Jadi saya teruskan. Jadi dengan adanya perpindahan magnet kutub tradis sebenarnya pindah ning belahan khatulistiwa sebagian utara dhewe. Yang gitu. Karena perputaran yang beda. Nah, terus akhirnya kutub Antartika pecah, biar. Iya kan?
mencair, terjadilah global warming, pemanasan global. Itu untuk pemulihan itu selama 3 tahun. Oke, wong kaliran mas. Krisis pangan ya? Iya. Karena terutama adalah air. Akhirnya apa? Manusia kan sudah semena-mena dengan alam. Air diregeti, ora diopeni, mungkin direget-regeti tok. Iya. Pada akhirnya yang menjadi sangat penting bagi kehidupan dia atau manusia akhirnya dibutuhkan sing dhisik sing diguwak dadi digoleki Gitu ya. mergane apa saiki sing digoleki mung duit ning ora peduli dengan alam. Iya. Sok mben duit ora guna, sing digoleki urip-uripe apa saka banyu. Ya gitu, ini diarani alam murka ya kuwi ya mas. Iya benar-benar. Mas, untuk kejadian tadi itu kira-kira sampai berapa lama mas? Ya itu kan 3 tahun nanti kan. Ya itu untuk memulihkan menjadi gunung es itu kan perputaran bumi. Jadi kan tahu nggak wong gawe es puter. Iya iya. Es puter kayak dibengi terus saya jadi membeku tuh. Nah itu prosesnya seperti itu. Jadi kutub itu akan membentuk es lagi butuh membentuk gunung es tadi butuh waktu 3 tahun. Karena perputaran bumi akhirnya menghasilkan gunung es kan gitu. Kenapa harus 3 tahun mas? Kok nggak 1 tahun? Nah itu mah prosesnya yang rasa coba langsung jadi kan ra mungkin toh mas. Mungkin mas. Nah, wong guys es campur apa es puter direwangi ya toh suwe banget toh. Apa maneh bumi kan ngono lho. Itu. Jadi perputaran akhirnya membeku adem meneh. Tapi dengan adanya siklus itu terjadilah virus. Nggak tahu virus saya nggak berani jelaskan ya. Yang pasti ada virus yang akan setelah pergantian COVID siklus. gitu ya? Ya enggak, maksudnya setelah setelah perputaran kan pertama kan ini perpindahan kutub. Akhirnya laut biar dan gunung es pecah. Jadi pergolakan. Akhirnya timbullah global warming, pemanasan global. Ya toh. Untuk butuh itu waktu mungkin 3 tahun. Nah, dengan kembalinya itu terdapat perubahan siklus yang menyebabkan banyak penyakit dan gitu. Makanya dibilang wong Jawa kari separuh, Cina londo kari sak judu. Itu artinya ya wong Jawa tak hitung sak Asia Tenggara gitu aja ya. Iya. Jadi artinya Jawa kari separuh ini 50%. Cina londo kari sak judu ini 2%. Sisane lho. Jadi Jawa termasuk seras Jawa ini mau kabeh Asia Tenggara itu sisa 50%. Dan non Jawa ya termasuk Cina londo wong dhisik kan nek wong nggih ramalan kan ngertine Cina karo londo. Padahal ibu Amerika, mbuh pokoke londo kan wong dhisik kan ngono. Nek wong ketoke sipit mbuh Jepang, mbuh Korea diarani Cina kan ngono. Wong dhisik kan ngono ngertine. Iki kan sing gawe yang Ronggo Warsito to nggih ramalan. Ketika dhisik kan Cina karo londo kan ngono. Nah, dari total non Jawa iki mau sing di non Jawa itu gari 2%. Nah, di total dari jumlah 50% nih wong Jawa, ras Jawa sama sisanya 2% dari total Cina londo, di total dikumulatif dari 5% dari seluruh dunia. Mulai diarani Pandhawa piro, Mas? 5. Kurawa? Piro, Bro? 100. 100 toh? Iya. Sing 100 neng perang Bratayuda itu entek toh. Sisane 5. Berarti tersisa 5%. Kan cocok. Ini ilmu logika dengan sejarah saya gabungkan jadi satu. Nyambung ya gitu ya. Jadi saya dengan pengamatan juga kan gitu. Temune mula diarani wong Jawa dhisik ngarani sok mbene iki jagat gari wong sak proliman. Proliman lak 5% dari keseluruhan kuwi. Jadi 5% kuwi sing 50% wong ras Jawa. Sing 2% kuwi. Jadi 2% karo 50% kuwi digabungke secara keseluruhan kumulatif dunia itu 5%.
Bayangkan. Ini nggak dhewe sik selamat. Sik maksudnya beruntung ngono lho. Ora akeh bebane saiki 2% wong sak jagat. Ya akeh lho ya. Anu ngono lho. Ning 50% ya Jawa ya piro kan mung ini kan beruntung banget iki. Liyane berarti nek 2% sak negarane piro. Makane tersisa 2%. Akhirnya gak ibaratnya sing 2% iki ora di bapak ora di ibu. Ibaratnya kehilangan Pak Mbok. Akhirnya apa? Gandul ning Nusantara. Jadi Sumben ini melu gabung Nusantara Jaya. Karena apa? Dengan adanya perubahan pergantian alam. Jawa ki sini jerone emas tok, Mas. Jadi Sumben nek mau selamat nang kono ya. Zaman Sumben iku logam-logam mulia yang muncul dari dalam perut bumi. Apa yang menjadi indikasi bahwa perut bumi Pulau Jawa ini banyak emas? Nah, saya penglihatan saya seperti itu, Mas. Jadi kandungan emas di Pulau Jawa itu banyak karena apa? Secara vulkanis, pembekuan vulkanis itu bisa menciptakan atau bisa menjadikan pemadatan yang berbentuk logam mulia emas. Mergone makanya kan kita kan jalur vulkanis ya, yang diarani cincin Pasifik, Benar. Ring of Fire. Ring of Fire. Nah, daerah-daerah yang dilalui itu pasti menghasilkan emas banyak. Mempunyai kandungan emas yang luar biasa. Nah, itu makanya Jawa ki diarani surga. Berlimpahan air, tanduran apa wae ana, Mineral dan kewan apa enek ya toh. Jamu-jamuan segalanya apa. Makanya di sini itu gambaran yang surga. include jadi satu di Jawa ini. Nah, Terutama Nusantara lah intinya gitu. yang diarani Hastinapura iki lak ya Nusantara gitu Mas nek nggon wayang. Gitu ya. Nah, itu jadi Pandhawa karo Pandhawa 5 selamat Kurawa 100 entek. Jadi perbandingannya kan 100:5 kari 5%. Kan ngono to. Sisane kan 5% sing 95% ludes. Kan gitu. Makanya kan ayo toh kita orang Nusantara, apalagi kita anak masih muda-muda, bangunkanlah jiwa kita, semangat kita untuk menemukan identitas diri kita. Kan ngono. Karena apa? Zaman saiki kan mesti diburu seneng kok kan ngono to. Iya. Orang ngerti sih bakal arep enek apa kan. Makanya kan kerep-kerep melek bengi ngelak enek petunjuk. Petunjuk ya saka dhewe. Ya saka alam kan gitu. Jenis petunjuk kan dari segala arah. Syarat dan cara untuk melek bengi itu apa Mas? Supaya bisa tahu hal-hal yang akan datang gitu. Ya sing penting kita wening. Jadi niatnya itu bener-bener tulus ora pamrih loh Mas. Bener-bener kita ngrasa rumangsa aku iki diurip ning jagat iki dikeki banyu, dikeki mangan. Bektiku karo alam iki apa? Aku tak tunjukke, aku ben ana perenungan ning awakku, apa to kekuranganku selama iki. Dengan perenungan gitu. Usahakan mandi. Mandi setelah jam 12 malam. Mandi itu bagus, itu meningkatkan ion dalam tubuh. Jadi energinya dhewe iki iso terbangun, nyawane dhewe iki iso kan air itu kan bisa menimbulkan tegangan elektrik Mas. Berarti selama Tenang. ini kita salah persepsi Mas, karena ada mitos karena gini, ketika kita mandi di malam hari akan menimbulkan asam urat dan lain sebagainya, itu berarti mitos itu ya? Itu kalau di bawah jam 10. Oh gitu. Itu karena pergantian siklus Mas, dari siang dan malam ke malam kan gitu. Pergantian siklus dari panas ke dingin. Nah, jam-jam sekitar jam 4 atau jam 9 mungkin adus ini kadang rada meriang karena badan itu belum menyesuaikan. Tapi kalau jam 12 ke atas kan kita sudah sesuai dengan suhu. Kita mandi seger itu. Dan itu bisa meningkatkan energi elektrik dalam diri kita. Akhirnya ion-ion kita kan Terbentuk. aktif. Nah, dari ion-ion aktif itu bisa mengaktifkan sel yang pasif. Kan di dalam tubuh kita tuh banyak sel. Iya. Sing aktif kan piro kan. Nah, sel-sel yang pasif itu dengan adanya energi yang masuk itu akan teraktifkan.
Lah orang dengan meningkatnya sel-sel yang dalam tubuh itu meningkatkan frekuensi ya Mas. Jadi yang namanya peningkatan indera itu sebenarnya peningkatan frekuensi. Gelombang frekuensi peningkatan pendengaran kita bisa menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh frekuensi sebelumnya. Jadi makanya kayak kira anjing itu loh. Kan sudah dibuat sedemikian rupa dengan frekuensi lebih tinggi dari manusia, tapi kewan kan ora iso berkembang musak mono terus kan. Tapi kalau manusia bisa dikembangkan. Sempurnanya manusia kan di situ. Misalkan anjing itu, misalkan ini pemiliknya anjing ya, mau datang jarak 500 meter itu dia sudah tahu. Itu anjing, instingnya kuat. Nah, kita bisa seperti anjing. Itu kalau kita bisa mengolah sel-sel pasif kita dengan meningkatkan tadi mandi itu kan iki iso nggo merangsang atau meningkatkan energi kelistrikan nyawa diarani. Mempertajam ya. Nyawa ki iso meningkatkan ion mau Mas. Darah, kondisi peredaran darah juga bagus. Jadi kan nyawa ki sing nggerakake jantung.